Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Tadi habis Zoom meeting reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1 meliputi Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Citerep, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, dan Kecamatan Kelapa Nunggal. Khusus untuk buat Cibinong doang. Tadi sudah dipaparkan oleh Ketua DPRD Pak Rudi Susmanto mengenai anggaran pembangunan dan ajuan-ajuan yang telah disepakati oleh Ketua DPRD Pak Rudi. Nah, dia hanya mengusulkan agar usulan-usulan dari masyarakat, dari RT, RW, kelurahan, ya berbasis pembangunan, berbasis yang memang untuk masyarakat banyak gitu. Jadi alhamdulillah Pak Rudi sudah menginstruksikan kepada seluruh RT, RW, lurah maupun camat untuk mengusulkan hal-hal yang mengenai kebutuhan untuk masyarakat. Lalu Pak Camat Cibinong, Pak Ruslim, mengarahkan atau menggambarkan usulan-usulan yang diajukan oleh aparat-aparat yang ada di Kecamatan Cibinong, dari RT, RW, kelurahan maupun dari pihak Cibinong. Yang saya bunderin tadi sih Pak Rudi mesen agar pembangunan SMP negeri di Pabuaran harus terwujud. Tadi Pak Rudi juga memesan, Ketua DPR memesan juga, kenapa sih tidak dianggarkan? Atau kita sudah siap-siap untuk memutuskan agar sekolah SMP negeri ada di Pabuaran. Kenapa dari pihak kecamatan maupun dari pihak yang lain yang berada di Cibinong itu tidak mengusulkan anggaran-anggaran, ya kayak model anggaran pembebasan tanah dan lainnya. Itu yang saya buletin. Tapi tadi kita mengikuti Zoom meeting reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1, yang hadir ada 8 dewan, yang 2-nya terkena COVID. Saya cuma hanya sebagai masyarakat dan sebagai Ketua PDI Perjuangan Kecamatan Cibinong, hanya tadi saya sesalkan adalah cuma satu, tidak adanya tanya jawab dari masyarakat yang diundang kepada Dewan Kabupaten Bogor, khususnya Dewan Dapil 1. Itu yang saya sesalkan. Dan kita disuruh menulis untuk mengajukan urusan-urusan apapun ke mereka. Ditunggu sampai Rabu atau Kamis. Disinilah demokrasinya, tanya jawabnya agak pincang gitu. Kami sebagai Ketua Partai PD Perjuangan menyesalkan hal itu. Kenapa tidak ada tanya jawab? Itu aja. Kalau memang tertulis, ya coba saya akan tulis. Yang saya takutin cuma satu, kalau tertulis apakah dibaca atau memang ditindaklanjuti, itu pun saya tidak tahu. Tapi sebagai masyarakat, saya hanya bisa untuk menerima itu, tapi dalam hati saya dongkol. Sebagai Ketua Partai saya dongkol, tidak ada tanya jawab. Itu saja. Sebetulnya banyak hal-hal yang harus saya sampaikan dan saya mau bertanya kepada Dewan. Perihal masalah-masalah yang ada di Cibinong. Saya ada pertanyaan, 7 ada pertanyaan. 1, di masyarakat ini kan sudah banyak beredar pemancingan. Ya, kalau pemancingan kan hobi yang mancing lah. Tapi di balik pemancingan itu ada galatama. Nah, galatama itu yang saya tahu di lapangan adalah galatama itu judi. Duit dikumpulkan, siapa yang mancing, lalu nanti dikumpulkan duitnya, ya entah itu 100.000 atau 150.000, nanti dikumpulkan mana hadiahnya, mana kan itu berjudi. Kalau memang tidak berjudi, kenapa dinas sosialnya tidak ada? Sebetulnya kan memberi hadiah itu harus ada, dan dinas sosial harus ada, pemotongan pajak pun harus ada. Itu tolong Pak Dewan Kabupaten Bogor, khususnya Dapil 1, tolong dalemin, tolong cermatin pemancingan galatama yang sudah banyak di Cibinong dan juga sudah merugikan
para ibu-ibu. Kasihan ibu-ibu kalau duitnya buat mancing. Jujurnya mending kalau mancing bawa ikan, boro-boro ini. Itu yang disebutnya judi Galatama, itu judi Pak. Tolong diingatin, tolong diberantas. Lalu kedua adalah narkoba. Cibinong ini kan udah zona merah untuk narkoba. Kenapa tidak ada tindakan selanjutnya? Sudah berulang kali saya mengusulkan agar berantas narkoba di Kecamatan Cibinong karena kita sudah zona merah. Pengedar dan pemakai sudah banyak di Cibinong. Jangan sampai generasi kita itu jadi bodoh karena narkoba. Jadi tolong pihak terkait untuk memberantas ini. Yang ketiga, sampah yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Camat maupun oleh Ketua DPR Kabupaten Bogor. Sampah di Cibinong ini, terutama di depan Ramayana, hampir sampai ke Bekang, di kali-kali sudah banyak orang membuang sampah sembarangan. Entah itu orangnya geblek atau memang pihak Pemdanya tidak menyediakan tempat penampungan sampah sementara. Jadi saya usulkan agar tolong dong dibuatkan tempat penampungan sampah di Kecamatan Cibinong, karena sampai hari ini pun tidak ada. Jadi tolong itu. Lalu keempat, terminal Cibinong. Kita punya ibu kota Kabupaten Bogor adalah kota Cibinong, masuknya adalah Kecamatan Cibinong. Tapi betapa buruknya terminal kita, wajah kita loh, wajah ibu kota Kabupaten Bogor. Terminalnya bobrok, jeleknya minta ampun, dan kumuh maupun kalau hujan banjir. Tadi pun sudah ditekankan oleh Pak Camat bahwa itu sudah dianggarkan untuk membangun terminal yang bagus. Saya doakan itu terwujud di tahun 2022. Semoga ya Pak Camat, Pak Dewan juga tolong. Lalu kelima adalah taman kota. Taman kota yang ada di Cibinong, yang ada bukan di Pemda, ini di Cibinong, di Simpangan Cibinong. Taman kota di kumuh karena banyaknya pedagang sayuran dan pedagang lainnya yang membuang sampah sembarangan dan berdagang sembarangan. Itu taman kota, bukan taman lapak. Jadi tolong aparat terkait, tolong kalau mau ngebersihin sampah bukan sampahnya doang, tapi asal sampah itu dari mana, itu yang harus diberantas, ditindak. Halo Pak Camat, tolong Pak Dewan juga tolong dukung supaya taman kota dikembalikan lagi menjadi taman yang indah. Saya sebagai warga akan senang melihat itu. Lalu kita ngelihat keenam nih. Sebetulnya pasar resmi Cibinong atau pasar Tohaga itu di mana tempatnya? Karena saya bertahun-tahun, saya dulu waktu kecil pasar Cibinong itu cuma satu. Toh sekarang kenapa harus ada 3? Satu pasar Cibinong atau pasar Tohaga yang berada di Simpangan Cibinong. Lalu pasar kedua, pasar Ramayana yang berada di kawasan Ramayana Cibinong, entah di belakang, entah di depan. Lalu yang ketiga, pasar Cikema. Jadi sebetulnya pasar Cibinong ini ada berapa? Kalau memang pasar Cikema resmi, pasar Ramayana resmi, kan itu ada pemasukan buat pendapatan daerah. Kalau liar, yang enak itu oknum-oknumnya. Jadi saya minta Dewan maupun Muspika yang ada di Kecamatan Cibinong, tolong ditegaskan pasar Cibinong itu ada berapa? Ada 1-kah, ada 2-kah, atau ada 3-kah? Jadi begitu kepada Bapak Dewan, khususnya Dewan Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 1, dan Muspika Kecamatan Cibinong. Usulan-usulan saya ini saya melalui video call, pakai video saya jadi menyampaikan. Jadi tolong disampaikan bahwa inilah usulan dari PDI Perjuangan Kecamatan Cibinong. Saya selaku ketua PAC-nya. Terima kasih. Kalau apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.